Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membicarakan kaitan berat badan dan kebutuhan kalori dalam seharinya. Jadi, makanan yang kita makan itu jumlahnya harus sesuai dengan eh, kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu tergantung dari banyak faktor, diantaranya berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik sehari-hari yang kita lakukan. Untuk itu kita harus mengetahui berat badan ideal kita itu berapa. Jadi berat badan ideal itu bisa dihitung dari yang namanya rumus indeks massa tubuh atau BMI ya. Jadi hitungannya berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Nah, itu penggolongannya ya. Hasil dari pengukuran indeks massa tubuh atau BMI itu apabila hasilnya kurang dari 18,5 maka disebut dengan underweight. Kemudian antara 18,5 sampai 24,9 itu dianggap berat badan yang normal atau ideal. Kemudian apabila hasilnya itu antara 25 sampai 29,9 itu kita sebut dengan overweight. Jadi belum obesitas, masih overweight. Namun apabila BMI tersebut nilainya di atas atau sama dengan 30 atau 30 atau 30 lebih itu maka disebut dengan obesitas. Namun menurut WHO, obesitas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau menurut WHO, untuk laki-laki dianggap obesitas apabila BMI-nya lebih dari 30. Sedangkan perempuan itu lebih dari 28,6. Apabila kita berat badannya makin meningkat berat badan kita atau makin meningkat BMI kita tadi, maka akan terjadi juga peningkatan risiko untuk uh, terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian juga meningkatkan risiko terserang penyakit jantung, kemudian penyakit risiko stroke dan penyakit kanker, terutama kanker yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Kemudian bagaimana cara mengukur kebutuhan kalori kita per hari? Nah, kebutuhan kalori kita per hari ini itu sebenarnya tergantung tidak hanya dari berat badan, namun juga tergantung dari tinggi badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Kementerian Kesehatan sendiri sudah menetapkan kriteria untuk kebutuhan kalori perharinya. Seperti misalnya dari kelompok umur yang lebih muda, antara 19 sampai 29 tahun, itu untuk laki-laki kebutuhan kalori perharinya sekitar 2.650 kilokalori. Sedangkan untuk perempuan hanya 2.250 kilokalori. Kemudian untuk usia 30 sampai 49 tahun, untuk laki-laki kebutuhan kalori perharinya adalah 2.550 kilokalori per hari, sedangkan untuk perempuan hanya 2.150 kilokalori per hari. Kemudian untuk usia yang lebih tua yaitu sekitar 50 sampai 64 tahun, untuk laki-laki kebutuhan kalorinya ini lebih rendah dari orang yang usia lebih muda tadi ya. Jadi untuk usia 50 sampai 64 tahun kebutuhan kalorinya menurun itu hanya sekitar 2.150 kilokalori. Sedangkan untuk perempuan juga lebih rendah lagi dari usia yang lebih muda hanya 1.800 kilokalori. Sedangkan untuk usia 65 sampai 80 tahun juga menurun lagi kebutuhan kalorinya. Untuk laki-laki hanya 1.800 dan untuk perempuan hanya 1.550. Dan kemudian untuk usia yang lebih tua lagi yaitu 80 tahun ke atas, untuk laki-laki kebutuhan kalori per harinya hanya 1.600 kilokalori. Sedangkan perempuan 1.400 kilokalori per hari. Lebih tepatnya lagi caranya adalah, jadi kita harus tahu dulu tinggi badan kita dalam sentimeter. Kemudian kita ukur berat badan kita dalam satuan kilogram. Kemudian setelah itu kita hitung berat badan ideal kita. Caranya adalah dengan cara berat badan ideal sama dengan tinggi badan. Jadi tinggi badan kita dalam sentimeter dikurang 100. Kemudian setelah kita dapatkan, kita kurangi lagi dari 10%-nya dari yang tinggi badan kurang 100 tadi ya. Jadi misalnya tinggi badan kita 165, jadi 165 kurang 100 adalah 65. Kemudian 65 tersebut dikurang 10% dari 65, jadi kita kurang dengan
6,5. Jadi berat badan ideal kita adalah sekitar 58 sampai 59 kg untuk tinggi 165 cm. Kemudian setelah kita mengetahui berat badan ideal, kita hitung kebutuhan kalori basal kita. Nah, ini untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki, kebutuhan kalori basal itu caranya dengan mengalihkan tadi berat badan ideal dikali 30 kilokalori. Sedangkan perempuan berat badan ideal tadi kita kali dengan 25 kilokalori. Bagian keduanya kita hitung kebutuhan kalori totalnya. Ini aktivitas fisik ini adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ya. Sebentar. Jadi bisa dibagi menjadi aktivitas ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan ini seperti contohnya membaca, menyetir, dan berjalan kaki. Kemudian aktivitas sedang contohnya ini ibu rumah tangga ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu menyapu, kemudian jalan cepat, ini bersepeda. Kemudian aktivitas berat contohnya aerobik, mendaki, dan jogging. Nah, jadi kebutuhan kalori basal yang kita dapatkan tadi kita kalikan lagi dengan persen kebutuhan kalori basal sesuai dengan aktivitas fisik. Kemudian setelah itu kita kurangi dengan persen faktor koreksi. Jadi faktor koreksinya ini tergantung umur ya. Untuk usia 40 sampai 59 ini dikurang 5%. Kebutuhan kalori basal, sedangkan 60 sampai 69 dikurangi 10% dan 70 ke atas dikurangi 20%. Nah, ini contohnya. Nah, cara menghitung kebutuhan kalori total ibu rumah tangga berusia 42 tahun bagaimana? Untuk bila tinggi badannya 165 cm dan aktivitasnya sedang seperti kerja rumah tangga. Jadi kita hitung dulu berat badan ideal ibu ini ya. Jadi tinggi badannya 165 kurang 100, kemudian dikurang dengan 10% dari pengurangan tadi, yaitu 65 dikurang 10% dari 65, hasilnya adalah 58,5. Ya, ini berat badan ideal ibu itu. Nah, setelah kita tahu berat badan idealnya, kita hitung kebutuhan kalori basal. Jadi kalori basal ini adalah kebutuhan kalori ibu tersebut saat dia tidak melakukan apa-apa, jadi saat dia istirahat total. Jadi caranya 25 kilokalori kali berat badan ideal. Ini hasilnya kebutuhan kalori basal saat istirahat total ada 1462,5. Kemudian setelah itu kita hitung kebutuhan kalori totalnya. Caranya adalah dengan cara kebutuhan kalori basal ditambah persentasenya kan tadi karena dia menyapu jadi 20% dikali kebutuhan kalori dasar dikurang 5% faktor koreksinya karena usia 42 dikali kebutuhan kalori dasar. Jadi hasilnya 1462,5 tambah 292,5 dikurang 73,125. Hasilnya kebutuhan kalori total yang dibutuhkan adalah 1681,8. Nah, nilai kebutuhan kalori total inilah menjadi acuan untuk mengontrol jumlah kalori yang masuk ke tubuh setiap harinya. Domanya. Ini satu mangkok nasi putih ini kandungannya 200 kalori. Kemudian satu mangkok nasi goreng 400 kalori, satu porsi ikan 300 kalori, satu porsi daging sapi 600 kalori, satu mangkok sayuran mentah 100 kalori, satu mangkok sayuran masak 150 kalori. Kemudian satu porsi semangkuk buah antara 80 sampai 100 kalori. Kemudian satu botol minuman ringan 197 kalori, satu jus dan kopi ini 60 kalori. Kemudian kita lihat lagi satu potong pizza ini 600 kalori. Satu skop es krim juga cukup besar 400 kalori. Nah, ada ayat Al-Quran yang menyarankan agar kita tidak makan berlebihan, yaitu di surat Al-A'raf ayat 31 ya. Kita lihat wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi dan makan serta minumlah tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.